Sahabat penyintas, tangis duka mengiringi kedatangan mobil ambulans yang membawa 6 jenazah korban kecelakaan bus di Kecamatan Wado, Sumedang, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Ratusan anggota masyarakat tampak menyambut ambulans yang terus diiringi isak tangis anggota keluarga yang ditinggalkan. Mereka adalah keluarga murid SMP yang mengalami kecelakaan di Sumedang beberapa hari lalu. Suasana di Kampung Pasir Laja, Desa Paku Haji, ramai dengan warga yang hilir mudik mencari kabar nasib anak-anak mereka. Mereka syok dengan kabar kecelakaan bus pariwisata yang mengakibatkan tewasnya 27 orang peserta rombongan. Sebelumnya, bus yang membawa 59 murid SMP IT Al-Muawanah ini terjun ke dalam jurang setinggi 20 meter. Mayoritas korban mengalami patah tulang akibat terhimpit badan bus. Menurut keterangan warga, bus yang melaju dari arah Tasik menuju Subang ini adalah rombongan peziarah yang menuju arah pulang ke Pamijahan, Tasikmalaya. Bus diduga hilang kendali dan jatuh terperosok ke dalam jurang di Tanjakan Cae, Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Sumedang, Jawa Barat. Hingga Kamis siang lalu, petugas kepolisian masih mengumpulkan data-data untuk menyelidiki apa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan ini. Menjadi pramugari memang menjadi cita-cita saya dari kecil. Bisa keliling dunia ke tempat yang belum pernah saya kunjungi. Namun, angan-angan indah itu terenggut oleh musibah kecelakaan pesawat yang saya alami beberapa tahun silam. Ini kisah saya. Sahabat penyintas, kecelakaan apapun selalu menimbulkan efek trauma bagi yang mengalaminya. Itu pula yang terjadi pada Laura Lazarus, seorang mantan pramugari maskapai penerbangan swasta. Kecelakaan pesawat Lion Air JT538 di Bandara Adi Sumarmo Solo memakan 26 korban jiwa, 55 orang luka berat, dan 63 luka ringan. Laura Lazarus adalah salah satu korban yang mengalami luka berat. Ketika saya terbangun, ternyata saya sudah mengalami koma selama 3 hari. Mau ngomong maaf, tapi masih belum bisa. Karena mulut semuanya selang, muka hancur remuk, tulang pipi, tangan copot, pinggang patah, kaki patah. Dengan keadaan tulang kecilnya itu patahnya tuh sampai 1-2 patahnya sampai seperti itu gitu. Jadi tulang itu patahnya nggak satu ya? Ya. Karena patah gitu kan, ini 1-2. Nah, tulang gede patahnya 1, tapi karena betisnya hilang sebesar tangan. Betis mana hilang? Ini betisnya ini hilang. Ini hilang? Iya, ini betisnya kan udah beda. Laura pun mengenang ketika detik-detik penerbangan Jakarta Solo. Kita buru-buru selesain, beresin karena pesawat mau mendarat. Nah, disitulah akhirnya pada waktu ketika saya duduk, kami siap-siap untuk mendarat. Saya ngomong sama sahabat saya yang di sebelah kanan, yang juga senior saya katakan, perasaan saya nggak enak banget ya. Tapi teman saya itu udah diem, dia nggak ngomong apa-apa. Dan nggak lama kemudian, pada waktu pesawat mendarat, pada saat pesawat itu touch di landasan, tiba-tiba nggak lama kemudian saya dengar bunyi brak, kenceng banget. Ternyata pesawat tersebut keluar landasan, nabrak pagar dan berhenti di atas kuburan. Itu membuat saya kaget, karena di samping itu pula juga teman yang duduk sebelah kanan saya meninggal seketika itu juga dengan keadaan kepalanya hancur. Kini, Laura sudah bisa menerima takdir Tuhan atas dirinya. Sang ibulah yang membuatnya kuat untuk bisa menerima seluruh ujian Tuhan ini. Sang ibu yang selalu menemaninya sejak pertama kali ia terbangun dari koma hingga masa perawatan. Jadi setiap kali mau tidur, Ma tolong boleh nggak pegangin kaki aku dong. Aku kayak berasa kaki aku lepas. Mama bilang apa? Mama pegangin. Dia tidurnya duduk, pegangin terus. Sepanjang kamu sakit? Ya. Laura sebenarnya sudah 2 kali mengalami kecelakaan pesawat.
Kecelakaan yang pertama ia alami di tahun 2004 ketika usianya masih 19 tahun. Saat itu pesawatnya tergelincir di Bandara Kota Palembang. Bersyukur tidak ada korban jiwa dari kecelakaan yang pertama. Namun 5 bulan berlalu, ia pun harus mengalami kecelakaan keduanya. Pada 30 November 2004, pesawat yang hendak mendarat di Bandara Adi Sumarmo keluar landasan, menabrak pagar dan mendarat di areal pemakaman. Waktu itu tepat tanggal 30 November, saya harus terbang ke Jakarta Solo. Tapi perasaan yang lebih gak enak lagi adalah selama pada saat penerbangan berlangsung. Karena pada waktu itu selama penerbangan itu sampai kita waktu mau service itu kita jongkok. Karena turbulensinya kencang sekali. Penerbangan Jakarta Solo itu singkat, cuma 50 menit. Dan gak lama kemudian kita buru-buru selesain beresin karena pesawat mau mendarat. Gak lama kemudian pada waktu pesawat mendarat, itu membuat saya kaget. Mengerikan sekali kejadian pada waktu itu. Hari itu saya cuma pengen menyelamatkan penumpang. Pada waktu ketika saya terlempar, terus mau berusaha untuk bangun, ternyata badan saya sudah tidak bisa bangun. Badan saya terasa berat sekali. Saya mencoba untuk bangun tapi nggak bisa. Laura pun terpental dan ditemukan di sayap pesawat bersama puluhan jenazah korban lainnya. Ia hanya bisa pasrah karena kondisinya yang terluka sangat parah. Saat dievakuasi, Laura pun bahkan sempat dinyatakan meninggal. Pada waktu ketika itu saya menjalani yang operasi yang begitu banyak di bagian muka. Muka aja ini matanya keluar, terus tulang pipi saya hancur. Jadi dokter taruh plat metal di bagian pipi saya sebelah kanan. Ini total operasi yang harus dijalankan itu 5 kali. Tangan saya copot, pinggang saya patah. Pinggang pun juga sendiri dioperasi berkali-kali. Kaki saya yang paling parah. Kaki saya itu saya harus ngalamin operasi itu sekitar 19 kali di bagian kaki. Dan tulang kaki saya itu tadi patahnya sedikit, tapi karena jatuh di kuburan, busuk. Jadi dokter harus mengambil tulang kaki saya dibuang sepanjang 22 cm dan daging betisnya itu setengah bagian itu dibuang. Urat yang hilang diambil dari badan belakang dan rasanya sakitnya luar biasa. Waktu dioperasi itu sekujur tubuh saya itu sakit. Mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki. Karena tadi kan pipi ini sampai ke kepala. Jahitan. Tangan, pinggang, kaki. Itu rasanya sakit semua. Hari ini kalau diingat kembali, saya bersyukur saya punya orang tua yang selalu mengingatkan saya bahwa ingat, dalam keadaan apapun, bilang Tuhan baik. Dalam keadaan apapun, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Takdir berkata lain. Setelah 3 hari koma, Laura pun mulai siuman dan mulai menjalani perawatan. Serangkaian operasi pun ia lalui. Total sudah 19 kali operasi ia jalani. Keputusan amputasi pun sempat ditawarkan untuk menyelamatkan jiwanya. Beruntung, dokter yang menanganinya memberikan pilihan kepada sang ibu. Hancur hatiku, cuman aku kan karena aku ingat aku punya Tuhan. Ini badan udah kayak karung beras kecocok itu tuh. Darahnya pada, jadi di transfusi darah ke badan dia, jatuh di lantai semua, darah semua. Nggak peduli dah, makan minum juga saya udah nggak pikir lapar haus lagi. Akhirnya saya ikutin operasi. Stop dah, jangan dapat tindakan. Nggak bisa Bu, ini ada apa-apa tanggung jawab kami nggak bisa ibu sebagai mamanya. Waduh, gimana saya ambil tindakan? Daripada anakku diamputasi, aku tanda tangan aja. Aku nggak setuju dengan dia amputasi, ntar dia bangun kakinya nggak ada gimana. Terus dokter peluk saya, 3 bulan itu. Katanya, Mami,
Iya aku udah doa. Saya bilang, pilih mau Singapura apa Belanda. Wah aku tahu ini udah harus pindah dokter nih. Saya pakai tanya, Belanda berapa jam? Berapa jam? Singapura 1,5 jam. Singapura, saya begitu. Terus si dokter bule itu langsung information ke dokter yang kepalanya. Singapura. Iya, ibulah yang selalu membesarkan hati Laura untuk tetap bisa bertahan. Sang ibulah yang selalu membesarkan hatinya bahwa ada hikmah dari setiap kecelakaan yang menimpanya. Begitu sampai di Singapura yang saya sedihin tulangnya diangkat. Kita manusia, saya bukan dokter, saya bukan dewa. Tapi kalau udah tulang kita ada yang retak tangan kaki, jangan sekali-kali dia amputasi, jangan. Sehancur apapun kita masih bisa nyambung. Tulangnya diangkat mah. Lah kamu kenapa nggak cegah? Nggak bisa mah, itu udah busuk. Kalau nggak diangkat nggak selamat nyawanya. Aku justru pertahankan tulangnya. Kan dia kecoet sedikit, saya lihat waktu dia bolong kakinya. Saya nggak kuat mah, saya pingsan terus. Ya udah nggak bisa nyalain dia. Cuman di situ aku nangis. Nangisnya aku pertahankan 5 hari nggak bergeming di tempat samping dia, nggak boleh apa-apain anakku. Bola matanya keluar aja aku udah bilang bingung gimana masukinnya lagi tuh mata. Sejak dari kejadian situ tuh hampir setahun nggak pernah sedetik pun saya tinggalin dia. Saya nggak tidur 6 bulan kalau mau tahu. Tak salah jika pepatah mengatakan kasih ibu sepanjang jalan. Seperti itulah kasih ibu yang dipanjatkan untuk sang anak Laura Lazarus hingga akhirnya bisa bertahan untuk tetap menjalani kehidupan. Meskipun sebelum kecelakaan ini, Laura pun sempat memiliki hubungan yang kurang baik dengan sang ibu. Banyak banget. Karena biasa kalau mama ngomongnya satu, kita anak ngomongnya lebih banyak lagi. Sehingga keluar kata-kata binatang, kata-kata yang kasar, itu keluar. Berbagai ujian yang ia alami justru semakin membuat Laura terbuka akan kasih sayang sang ibu yang murni tanpa pamrih untuk dirinya. Bagi Laura kini, meskipun fisik tidak lagi sempurna, namun cukuplah kehadiran seorang ibu yang sempurna yang mampu menguatkannya bisa bertahan menghadapi semua ujian. Masih ingatkah sahabat penyintas dengan kejadian tsunami di Tanjung Lesung, Banten, Jawa Barat? Kala itu, band Seventeen sedang manggung. Tsunami menghantam acara mereka. Ade Jigo yang saat itu mengisi acara bersama AA Jimmy menjadi salah satu korban tsunami. Samping panggung. Saya mondar-mandir ngajak anak saya jalan-jalan sambil saya gendong. Karena kita posisi udah keberisik sama sound ya. Sound system ya. Seventeen kan lagi main. Saya ngajak anak saya lagi nonton sambil saya jalan-jalan. Kita antara laut sama backstage itu nggak ada pembatas ya. Cuma tulisan Pantai Tanjung Lesung. Itu kondisi terakhir udah ambruk. Dan kalau dilihat panggung itu 8 meter tingginya. Ade Jigo bersama keluarganya menjadi korban tsunami yang diduga berasal dari letusan anak Krakatau di Selat Sunda pada tahun 2018 lalu. Ia dan anaknya terseret arus tsunami dan berpegangan pada seutas tali. Ade Jigo dan anaknya terbawa pada sebuah ruangan yang ternyata adalah bak kontrol untuk pembuangan air kolam renang. Satu ruangan, itu ada satu tali yang melintas di gua. Itu tali kenceng. Gua langsung pegang itu untuk naik, untuk ngambil napas anak gua. Dan di dalam ruangan itu banyak kepala yang menghadap ke depan. Menghadap ke depan, sedikit banget cahaya. Itu kayak lagi orang dengerin ceramah. Tidak ada orang kesakitan,
tidak ada orang teriak minta tolong. Itu semua gue denger ada laki-laki sama perempuan kayak lagi menceramahi. Dan nggak lama, dan di situ gue kurang lebih 5 menit juga bang untuk mendengarkan itu. Bukan mendengarkan ya, gue berdoa terus. Dalam keadaan itu. Iya, dalam keadaan itu gue pegangan tali, anak gue udah di atas. Anak gue juga tumben-tumbenan nggak nangis gitu kan. Setelah itu yang uniknya itu ada pintu kebuka melawan arus. Pintu itu kecil, cuma satu orang lewat. Itu secara logika nalar harusnya kedorong air keluar. Iya. Itu pintu ke dalam. Oh. Itu pintu ke dalam. Keluar. Cahaya kelihatan masuk. Cahaya. Oh itu bulan. Itu mukjizat buat gua. Dan yang buat gua aneh, nggak ada orang berebutan untuk keluar. Orang pertama keluar, laki-laki gue lihat, bapak-bapak. Setelah itu gue. Dan itu informasi terakhir, almarhum istrinya Ivan Seventeen ditemukan di situ. Nah ini pintunya kan ke dalam tuh engselnya. Iya. Kelihatan dong Mesti posisinya. kedorong keluar, harusnya ya? kedorong keluar. Ada di dalam situ Di tadi? dalam situ. Selama 5 menit? 5 menit. Dan itu banyak kepala. Jadi gue kayak udah bukan di dunia. Jadi kita kayak udah nunggu, lu mau kembali lagi ke dunia atau langsung ke akhirat. Ade pun menerima kenyataan pahit saat ia harus kehilangan istri tercintanya. Dibawalah pengasuh saya sama security. Nggak lama saya dengar suara jeritan si pengasuh saya. Saya yakin ini istri saya. Si mbak balik ke kamar rawat inap. Saya lihat istri saya. Dia masih utuh, masih nggak ada memar, nggak ada luka. Saya cium keningnya masih aroma dia. Ternyata kata security bilang 10:30 almarhum udah di sini diantar warga. 10:30 istri saya sudah di situ. 11:30 si pengasuh saya sama anak saya yang pertama datang ke situ. Saya 12:30. Jadi kita dikumpulkan di situ. Sahabat penyintas, Ade Jigo juga sempat mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan ketika naik pesawat terbang dari Jakarta menuju Makassar. Pada saat kita sudah take off, udah nggak enak karena cuaca mendung, udah nggak enak. Pas udah lepas take off, hujan, perjalanan kurang lebih 1 jam penerbangan ke sana, dan memang rasanya itu udah ketakutan dari awal tuh muncul pada saat turbulence, awan. Itu udah, pesawat udah wup. Jadi kayak jatuh ya, wup. Itu terasa banget. Dan itu membuat seluruh penumpang semua teriak. Saya doa apa saja sudah saya panjatkan. Bacaan apapun, jadi kayak terkesan sudah berserah diri apapun yang terjadi gitu. Zlup sampai akhirnya pesawat itu tenang kembali. Tidak lama begitu lagi, sampai akhirnya hujan. Itu pun kondisi hujan dan petir. Justru yang banyak istighfar itu pada saat petir. Astagfirullahaladzim. Nah itu yang membuat penumpang itu semua teriak, dan ya mungkin bisa dibilang semua berserah diri. Sampai akhirnya kita landing dengan selamat, dan itu semua kayak sujud syukur. Jadi alhamdulillah dan berterima kasih sama ya yang pertama pasti Allah Subhanahu wa taala, terus sama pilotnya. Sampai pilotnya keluar minta maaf. Yang terjadi lebih parah dari berangkatnya. Itu sampai udahlah. Mungkin kalau dilihat dari para penumpang, mungkin ada yang pingsan, ada kayaknya. Tapi kita udahlah berserah diri aja, apapun yang terjadi kita kembalikan sama Allah. Kalau memang udah takdirnya kita jatuh, ya jatuh. Itu pengalaman saya pribadi. Meski berat mengalami ujian ditinggalkan orang-orang terdekat, Ade Jigo tidak lantas terpuruk. Ia ingat, Tuhan Yang Maha Esa memberikan ujian yang tidak akan melebihi batas kemampuan hambanya. Ia pun tetap berdiri tegak sebagai seorang penyintas dan tetap menjalani hari-hari dengan banyak bersyukur kepada Yang Maha Kuasa.